Analisis terkait demo besar-besaran 25 Agustus, mantan pejabat Kementerian BUMN mencurigai di belakangnya ada geng Solo. Ya, demikian dikabarkan dari fajar.co.id. Ya, kalau ex pejabat Kementerian BUMN sudah jelas ini adalah Said Didu ya. Ya, Said Didu mengatakan bahwa analisis saya terhadap demo hari ini 25 Agustus, fakta massa cukup banyak dan militan, padahal koordinator massa tidak jelas serta disiarkan langsung oleh TV dan massa mainstream. Demikian ditulis Said Didu dilansir dari akun media sosialnya. Kedua, kata dia, dugaan penggerak banyak pihak yang menduga bahwa demo ini digerakkan oleh geng Solo dan oligarki untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Waduh. Ini tuduhannya Didu ya kepada geng Solo adalah menuduh Pak Joko Widodo. Yang ketiga, dugaan saya perlu diwaspadai jika yang turun demo tersebut adalah organik dari rakyat dan media yang sudah muak dengan kelakuan elit dalam mengelola negara ini yang tidak ada lagi empati kepada penderitaan rakyat, demikian katanya. Adapun media yang menyiarkan massa juga karena media mulai bosan dengan kebohongan-kebohongan politik dan sikap hedonis pemimpin. Jika ini yang terjadi dan pemimpin tidak peka, maka bisa jadi potensi kemarahan rakyat tidak akan terkendali ya. Inilah kecurigaan daripada Said Didu yang mengomentari daripada demo pada 25 Agustus itu bahwa didukung atau di belakang atau di backup oleh geng Solo atau Pak Joko Widodo. Demikian dari fajar.co.id. Sementara Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa dia siap menampung semua aspirasi tuntutan daripada masyarakat. Demikian kata Puan Maharani, dan coba kita dengarkan pernyataan daripada Puan Maharani. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Termasuk ada itu katanya udah dibetonin, udah dikasih beton ya depannya, itu gimana tuh Mbak Puan melihatnya Mbak Puan? Ya, mari kita sama-sama saling hormat-menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi, dan tentu saja semua aspirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita. Itulah pernyataan Puan Maharani yang mengatakan dan merespon mengenai demo pada 25 Agustus. Sementara Abu Janda, pegiat media sosial, mengkritik keras aksi demo yang di depan gedung DPR RI. Ini demo apa tawuran, demikian kata Abu Janda. Coba kita dengarkan pernyataannya ya. Maaf ya, ini demo atau perang antar kampung? Motor orang dibakar, mobil orang lewat dirusakin. Niatnya mau unjuk rasa apa mau tawuran, woi? Jadi yang demo kemarin itu siapa? Jangan-jangan preman bayaran semua. Asu tenan. Maaf ya, ini itulah kekesalan daripada Permadi Arya alias Abu Janda yang demo malah tawuran begitu ya. Ya, sementara dari santri juga ikut demo, namanya Kang Anom begitu ya. Dia mengatakan akan membubarkan diri apabila sudah selesai demonya ya. Dan coba kita dengarkan pernyataannya Kang. Juga pelajar dan lain sebagainya. Tolong dicatat dan digarisbawahi bahwa dalam hukum aksi atau demo jam 6 sudah harus bubar. Kita masyarakat, kita santri, kita mahasiswa, kita nurut terhadap hukum. Betul. Kita ikuti hukum, kita akan bubar. Kita akan meninggalkan Pak Polisi. Mereka bukan musuh kita, mereka menjalankan tugas. Berarti yang tidak mengerti hukum, yang tidak mengerti tentang keadilan Indonesia adalah para pejabat yang tidak mau bertemu dengan kita untuk Allahu Akbar. Dari sini kita akan adakan lagi aksi berikut yang jauh lebih besar, dan suara rakyat harus bersatu untuk keadilan negara tercinta Indonesia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Demo 25 Agustus kemarin adalah perintah Jokowi, perintah geng Solo. Ya, mantan pejabat BUMN mencurigai bahwa aksi demo kemarin ditunggangi atau ada yang memerintah, yaitu dari geng Solo. Waduh, kalau ini saya tidak setuju. Karena apa? Demo kemarin itu tujuannya memang mewakili rakyat. Apa? Meminta tunjangan-tunjangan DPR yang membuat boros anggaran negara itu dihapus. Jadi itu memang betul-betul kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai politik atau pihak manapun. Berbeda dari demo-demo yang sebelumnya, itu sama sekali tidak mewakili kepentingan rakyat. Tapi kalau ini untuk menghapuskan tunjangan-tunjangan DPR yang begitu besar, itu rakyat sangat setuju. Gimana pendapat kalian? Warga masyarakat yang masih berakal sehat untuk menghindari atau untuk tidak datang di tanggal 25 dengan maksud dan tujuan untuk membubarkan DPR RI. Namun ada maksud terselubung di balik itu adalah untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada seluruh anak bangsa yang masih berakal sehat untuk tidak ikut menghadiri ajakan ataupun undangan di gedung DPR RI. Karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu deh. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Geng Solo. Yang dimaksud dengan geng Solo adalah petinggi-petinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo, tepatnya saat Jokowi menjabat sebagai wali kota. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Jokowi yang kemudian karirnya melesat sangat cepat, menduduki jabatan-jabatan strategis seiring dengan karir Jokowi di pemerintahan. Siapa saja mereka? Salah satu geng Solo yang turut menikmati melesatnya karir Jokowi adalah Hadi Cahyanto. Aku disclaimer sedikit. Hadi Cahyanto adalah lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1985. Kedekatannya dengan Jokowi dimulai saat Hadi menjabat sebagai Komandan Lanut Adi Sumarmo pada tahun 2010, di mana saat itu Hadi masih berpangkat kolonel. Sebenarnya, kalau kita bicara tentang karir Hadi terbilang biasa saja sebagaimana seorang perwira militer. Tapi, semenjak Jokowi jadi presiden, karirnya juga melesat seperti pesawat. Hadi mulai ditunjuk sebagai sekretaris militer di bawah Lembaga Kementerian Negara pada tahun 2015. Pangkatnya pun juga ikut naik dari marsikal muda. Hanya berselang setahun, tepatnya November 2016, Hadi pun dipromosikan menjadi bintang 3. Hadi lalu diberi tugas sebagai Danlanut Abdul Rahman Saleh di Malang. Nah, hanya 3 bulan menyandang gelar Marsikal Madya atau Bintang 3, Hadi pun terpilih jadi Kepala Staf Angkatan Udara, menggantikan Agus Supriyatna dan menyandang Bintang 4. Tidak sampai setahun menjabat sebagai KSAU, tepatnya pada 8 Desember 2017, Presiden Jokowi pun melantik Hadi sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Hadi bahkan menjadi Panglima TNI paling lama menjabat di era Jokowi. Setelah purna tugas, apakah karir Hadi berhenti? Jawabannya, tidak. Hadi lalu dipercaya menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang, merangkap sebagai Kepala Badan Pertahanan Nasional. Lalu kemudian sekarang menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.
Selain Hadi, nama yang juga bagian dari geng Solo adalah Mayor Jenderal Widi Prasetyono. Lulusan Akademi Militer tahun 1993 ini besar dari Korps Baret Merah. Beberapa kali jadi komandan unit. Hubungan Widi dengan Jokowi dimulai saat menjabat di Solo sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta dari tahun 2011 sampai 2012. Di mana saat itu Jokowi menjabat sebagai wali kota. Kemudian, saat Jokowi menjadi presiden, Widi ditunjuk jadi ajudan presiden dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Dari sinilah karir Widi terus melejit. Beberapa jabatan strategis pun diberikan, seperti menjabat dan Ridam 3 Siliwangi tahun 2016 sampai 2017, kemudian Danrem 074 Waras Tratama tahun 2017 sampai 2018. Danrem 091 Aji Surya Nata Kesuma tahun 2018 sampai 2020. Kasdam 4 di Ponegoro tahun 2020 sampai 2022. Kemudian menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus selama 3 bulan di 2022 dan Pangdam 4 di Ponegoro. Nah, yang sempat jadi perbincangan adalah soal diangkatnya Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI. Banyak yang menilai keputusan Presiden Jokowi beraroma nepotisme. Alasannya sederhana, karena keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan dekat. Hubungan tersebut dimulai saat Agus Subianto menjabat sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta pada tahun 2009 sampai 2011. Di mana saat itu Jokowi sebagai wali kota. Saat Jokowi menjabat sebagai presiden, secara tidak langsung berdampak besar terhadap karir Agus Subianto. Karir Agus Subianto melesat sejak berstatus sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Mulai dari menjabat sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada 2020 sampai 2021. Agus Subianto saat itu bertanggung jawab atas keamanan Istana Bogor. Lalu menduduki jabatan strategis lainnya seperti Panglima Kodam 3 Siliwangi. Ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian Kasat yang dinilai banyak orang saat itu jabatannya terlalu dini. Bahkan belum sepekan menjabat Kasat, Jokowi langsung mengeluarkan surat presiden soal pencalonan tunggal Agus Subianto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono.